Sebagai masyarakat yang dekat dengan kehidupan magis, kita sering melihat aneka macam cara menetralisir gangguan makhluk astral. Salah satu cara paling mudah, murah, dan dirasa sederhana, namun penuh daya, adalah hanya menggunakan garam dapur. Keyakinan ini tumbuh sejak lama. Belum jelas pencetus pertama komoditas wajib ibu rumah tangga ini digunakan sebagai sarana spiritual. Nyatanya, keyakinan ini telah subur berabad-abad di masyarakat budaya timur termasuk Indonesia. Kehidupan selebritas pun pernah terkena getah garam. Tercatat, Nikita Mirzani sempat terganggu ketika mendapati rumahnya dipenuhi taburan garam. Simpati masyarakat berdatangan. Anehnya, kebanyakan orang menganggap kejadian ini sebagai aktivitas supranatural untuk menetralisir energi jahat. Pemirsa, benarkah garam dapur dapat mengusir makhluk astral? Inilah Misteripedia Garam Penangkal Makhluk Astral versi on the spot. Identitas garam mengalami kompleksitas. Komoditas yang biasa kita temukan sebagai bumbu ini berada sejengkal di pusara dunia magis. Menebar garam untuk mengusir makhluk tak kasat mata berdiri sebagai mitos yang berdaya nyata, sekaligus uji ilmiah yang masih fana. Sedari dulu, orang tua selalu mengajarkan menabur garam sewaktu senja. Sembarang garam, garam meja pun tak jadi soal. Cukup menyebar beberapa genggam garam di teras, depan pintu, atau sudut-sudut ruangan guna menghalau serangan goib dari luar rumah. Kenapa senja? Karena segala jenis makhluk astral diyakini keluar pada saat maghrib. Konon, energi negatif macam teluh dan santet juga melipatkan aktivitas saat gelap melanda. Eksistensi garam sebagai penawar segala bentuk unsur negatif semakin banyak dikenal. Selain diyakini sebagai pengusir makhluk astral, komoditas asin ini dipakai untuk menyembuhkan luka pada tubuh akibat racun. Beberapa orang pintar memakai garam sebagai media alternatif selain jarum suntik, tentunya dengan japa mantra khusus. Dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggunakan garam sebagai pengusir kalajengking yang tiba-tiba menyengat. Kemudian beliau meminta diambilkan bejana berisi air dan garam, lalu merendam bagian yang disengat sembari membaca surat tertentu sampai sakitnya hilang. Tubuh manusia terkontaminasi racun setiap hari. Ada anggapan jika racun dalam tubuh bisa dikeluarkan dengan cara merendam kaki dengan air garam. Air garam yang bersifat ionik akan memaksa keluar racun keluar dari tubuh. Selain menjadi bukti kekayaan alam Nusantara, adanya legenda tentang garam menjadi sebuah tanda adanya jalinan mesra komoditas ini dengan sistem masyarakat tradisional yang telah terbina lama. Tak ayal, cerita rakyat dan mitos pun bergulir satu demi satu. Kisah Jaka Lunglung, sebutan lain Baru Klinting, telah termaktub dalam bagian pembuka buku pedoman pengetahuan agen garam pada masa Hindia Belanda dulu. Kisah ini dikenal juga sebagai cerita rakyat dari Purwodadi, Jawa Tengah. Kisah singkatnya, Baru Klinting sedang diuji Aji Saka ayahnya. Kala itu Aji Saka tak mau mengakui Baru Klinting karena berwujud seekor ular. Aji Saka sang raja mendang Kumulan memberi syarat untuk membawa kepala buaya putih beserta air laut. Perang pecah. Tanpa diduga, Baru Klinting menang dan berhasil membawa sejumlah syarat yang diminta Aji Saka. Saat hendak pulang, Baru Klinting istirahat sejenak. Selepas itu, Baru Klinting muncul dari dalam tanah namun dengan pikiran linglung. Seketika, tempat itu menjadi sumber penggaram berupa sendang atau kolam kecil. Sejatinya, lubang itu adalah tanah liat berisi lumpur berkadar garam. Jika garam berfungsi sebagai penghalau makhluk astral, referen pikiran kita tentu terpatri dengan kemenyan. Komoditas hasil pohon gaharu ini identik dengan prosesi pemanggilan arwah. Selama ini, orang menganggap aroma khas kemenyan yang dibakar dapat mendatangkan makhluk goib. Keyakinan ini kian lama mengkristal sebagai penafsiran salah kaprah.
budaya populer semacam film horor telah membiaskan fungsi dan kegunaan kemenyan. Sejatinya, menyan memiliki peran penetral alam metafisik, sama halnya dengan garam. Istilah garam versus kemenyan rupanya hanya berhenti isapan jempol. Garam berlalu lalang menyapa peradaban. Diperkirakan garam pertama kali diproduksi pada zaman Neolitikum saat manusia sudah mengenal cocok tanam. Pada milenium pertama sebelum Masehi diperkirakan garam diproduksi massal pada masa dinasti Ptolemy di Mesir dan dinasti Sekulus di Persia. Sejarah Yunani kuno menyebutkan garam sangat penting dalam kehidupan. Bahkan Plato menggambarkan garam sebagai material yang dicintai dewa. Uji ilmiah untuk membedah kandungan pada garam, kristal garam syarat akan kandungan ion positif. Orang yang percaya dengan mitos makhluk astral takut garam meyakini bahwa makhluk tak kasat mata mengeluarkan muatan negatif dan elektromagnet. Hal inilah menyebabkan mereka tidak berjalan di tanah, karena bumi merupakan sumber elektron atau muatan negatif yang besar. Hal ini diartikan garam dengan kandungan ion positif akan menetralisir makhluk astral yang memiliki jenis muatan negatif. Di balik rasa asin dan kandungan mineral pada garam, ternyata ada manfaat nyata yang sangat berguna bagi kehidupan. Garam merupakan senyawa natrium klorida mengandung belerang dan kalium jika dilarutkan dalam air. Zat-zat tersebut dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan air pada kulit. Larutan air garam juga berkhasiat menghilangkan kotoran dan jerawat pada wajah. Gusi terluka atau ngilu pada gigi bisa diredakan sakitnya dengan berkumur dengan larutan garam. Garam bekerja sebagai pembasmi kuman yang menyebabkan infeksi di sekitar mulut. Nah pemirsa, garam ternyata eksis melintas peradaban sedari dulu. Di luar stigma magis tentang garam, ternyata ada manfaat nyata bagi tubuh untuk kehidupan sehari-hari. Saksikan terus On The Spot biar terus update info misteri, wow, dan viral lainnya. Asma dan sesak nafas dapat disembuhkan oleh batu bertuah misterius yang terletak hanya sejengkal dari Jakarta. Benarkah mitos tersebut? Misteri apa yang menyelimuti batu bertuah di Kelurahan Kunciran Jaya ini? Simak ulasan lengkapnya setelah yang satu ini.